Saat mereka sedang berciuman, Yoo Ji Hyuk mengingat kecelakaan yang akan menimpanya. Itu membuat Yoo Ji Hyuk mengatakan kalau dia bukan orang yang tepat untuk Ji Won, dan Yoo Ji Hyuk langsung membawa Ji Won keluar dari apartemennya. Lalu saat di kantor, Ji Won merasa khawatir karena Yoo Ji Hyuk tidak datang ke kantor dan mengetahui bahwa Yoo Ji Hyuk sedang sakit setelah Yang Juran memberitahunya. Oleh karena itu, Ji Won membuatkan bubur untuk Yoo Ji Hyuk. Tapi saat masuk ke apartemennya, Ji Won melihat Yoo Ji Hyuk yang sedang kesakitan. Lalu, Yoo Ji Hyuk berkata, semoga Ji Won tidak merasa seperti di atas perahu. Mendengar kata-kata itu, akhirnya Ji Won mengingat perkataannya saat 10 tahun yang lalu. Dan sadar bahwa Yoo Ji Hyuk adalah orang yang menemaninya. Lalu Ji Won merawat Yoo Ji Hyuk sampai esok pagi. Ji Won juga meminta maaf sebab tak mengenali Yoo Ji Hyuk dan meminta untuk terus bersamanya melewati apa yang akan terjadi di masa depan. Yoo Ji Hyuk yang awalnya jarang tersenyum, kini lebih sering tersenyum, begitupun dengan Ji Won. Lalu saat di kantor, Min Hwan menghampiri Ji Won yang saat itu akan memasuki lift. Min Hwan meminta Ji Won untuk tidak mengabaikannya. Tapi Ji Won tak menanggapi ucapan Min Hwan lebih jauh dan memilih untuk pergi. Min Hwan segera pergi ke gudang untuk melampiaskan amarahnya. Dia juga tidak mengerti di mana letak salahnya. Setelah itu, Min Hwan memperkenalkan Sumin kepada ibunya. Dan ibunya sangat menerima Sumin karena sudah mengenal saat les masak. Sementara itu, Ji Won dan Yoo Ji Hyuk pergi berkencan. Keduanya terlihat sangat bahagia, sampai kencan mereka akhiri dengan kembali berciuman. All alone now. I'm nervous to the bone. The lack of patience drives me crazy. So I keep staring at my phone. Yes, I'm falling in love with this boy I just met. It's been days. Sebelumnya, Ji Won menyarankan Yang Juran untuk tidak terlalu baik karena dia sendiri yang akan menderita. Mendengar saran itu, Yang Juran mulai dengan melawan suaminya yang pengangguran dan melawan Pak Go yang baru saja kembali ke kantor. 김 대리는 아이디어도 별론데 성실하지도 않으면 좀 곤란하지. 편하게 반말할까? Keesokan harinya, Sumin bersama Min Hwan dan ibunya pergi ke rumah yang akan mereka tempati setelah menikah. Ternyata ibunya hanya memberikan rumah sewaan. Sumin juga sangat kesal karena apa-apa selalu diputuskan oleh ibu Min Hwan. Dari liburan, surat undangan, dan gaun pernikahan pun dipilihkan oleh ibu Min Hwan. Sumin protes ke Min Hwan, tapi Min Hwan tidak menggubris apa yang dikatakan Sumin. Lalu Sumin mengirimkan surat undangannya ke Ji Won dan Ji Won meneruskannya ke Yoo Ji Hyuk. Tiba-tiba semua orang di kantor mendapatkan notif tentang undangan pernikahan Min Hwan dan Sumin. Melihat semua orang membicarakannya, Min Hwan segera pergi ke tempat Sukjun. Dia protes karena Sukjun telah mengumumkan pernikahannya dengan Sumin. Tapi Sukjun membalas bahwa setiap karyawan yang akan menikah akan diberikan pengumuman dan hadiah uang. Min Hwan sangat kesal karena dia tak ingin orang-orang di kantor mengetahui pernikahannya. Ternyata Yoo Ji Hyuk lah yang menyuruh Sukjun untuk menyebarkan undangan Min Hwan dan Sumin. Setelah itu, Sujun memberikan foto-foto Yoo Ji Hyuk bersama Ji Won. Sang kakek melihat foto Yoo Ji Hyuk yang tertawa. Sukjun mengatakan, selama ini ia melihat bahwa Yoo Ji Hyuk adalah orang yang tak menyenangkan dan tak mempunyai keinginan karena emosinya ditekan. Tapi untuk pertama kalinya, Sujun melihat Yoo Ji Hyuk terlihat hidup setelah bersama Ji Won. Sementara itu, Min Hwan yang baru pulang meluapkan emosinya kepada Sumin karena mengirim surat undangan ke kantor. Di situ, ibu Min Hwan membela Sumin karena sedang hamil. Ibu Min Hwan juga membawanya ke kamar dan menyuruh Sumin untuk mendengarkan musik klasik untuk bayi. Tibalah di hari pernikahan. Sebelum Ji Won pergi, Yoo Ji Hyuk memberikan kalung yang dulu pernah ia beli. Sementara Sumin terlihat tidak percaya diri karena memakai gaun yang jelek.
Tapi ia meyakinkan dirinya sendiri karena percaya sudah menang dari Jiwon dan akan mempunyai keluarga. Lalu Minhwan yang sedang menerima tamu dikagetkan oleh kedatangan Jiwon bersama Yoo Ji Hyuk. Melihat kecantikan Jiwon, Minhwan sempat melongo dan tidak bisa berkata-kata. Lalu Jiwon memberikan amplop, tapi saat Minhwan membukanya, ternyata itu adalah tuntutan perihal utangnya kepada Jiwon. Jiwon juga menemui Sumin dan berkata, "Selamat karena sudah mengambil sampah yang aku buang." Ia juga memberikan tas miliknya yang diberikan oleh Min. Kemudian diperlihatkan masa lalu Jiwon ketika masih duduk di bangku SMP. Saat itu dia melihat ibunya sendiri berselingkuh dengan pria lain. Hal itu membuat dirinya hancur dan menjadi kurang bisa bersosialisasi. Sampai suatu hari Jiwon bertemu dengan Jung So Min. Di kehidupan kali ini semuanya sudah berubah. Rencananya untuk menikahkan Minhwan dengan Sumin telah sukses dan mendapatkan Yoo Ji Hyuk sebagai pasangannya. Jiwon berpikir bahwa nasib buruknya sudah digantikan dengan nasib yang baik dan akan hidup bahagia. Tapi Jiwon seperti diangkat ke langit dan kembali dijatuhkan ke bumi saat munculnya Yura di antara kehidupannya dengan Yoo Ji Hyuk. Sepertinya nasib buruk terus menimpa Jiwon, karena saat Jiwon pulang, ia mendapatkan kabar dari Hu Yewon bahwa Yang Juran menderita kanker perut. Jiwon merasa bersalah dan tak menyangka penyakit yang harusnya diterima oleh Sumin, tapi malah diterima oleh Yang Juran. Sementara Sumin yang saat itu berbulan madu mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari Minhwan. Ia memikirkan ucapan Jiwon ketika di acara pernikahan, tapi ia mencoba menepis pikiran itu. Di kantor banyak chef yang membatalkan kontrak dengan alasan yang kurang logis dan tak lama Yoo Ji Hyuk mengajak Jiwon untuk berbicara empat mata. Yoo Ji Hyuk mencoba untuk mempertahankan hubungannya, tapi Jiwon merasa bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk berpikir. Jiwon mengira hanya perlu menikahkan Sumin dengan Minhwan dan akan hidup bahagia bersama Yoo Ji Hyuk. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Yoo Ji Hyuk menjelaskan bahwa di masa depan ia tak menikah dengan Yura dan akan memutuskan pertunangannya. Jadi menurut Yoo Ji Hyuk ia hanya mempercepat apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu Jiwon mengatakan bahwa semua perkataan Yoo Ji Hyuk hanya seperti sebuah alasan. Sebelum mengalami pengulangan waktu, Yoo Ji Hyuk tidak mempunyai perasaan apapun sampai Jiwon meninggal, dan kini ia ingin memulai sebuah keluarga bersama Jiwon. Sebelum Jiwon pergi, Yoo Ji Hyuk memberikan kartu nama dokter spesialis kanker yang sudah dari dulu ia siapkan. Setelah itu, Jiwon dihubungi oleh Yura dan memintanya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Jiwon meminta maaf karena tidak tahu bahwa Yoo Ji Hyuk sudah bertunangan dan berjanji tidak akan menemui Yoo Ji Hyuk lagi. Tapi bagi Yura, omongan seperti itu tidaklah berguna. Yura juga membahas tentang hubungan Jiwon dan Minhwan yang kandas setelah berpacaran selama 7 tahun dan menuduh Jiwon memacari Yoo Ji Hyuk karena pewaris perusahaan. Lalu suasana menjadi panas saat Yura menjatuhkan gelasnya dan berkata bahwa ia tidak menyukai orang seperti Jiwon yang berpura-pura bodoh padahal tahu segalanya. Jiwon tersenyum sinis dan mengatakan bahwa Yura juga adalah tipe orang yang dia benci. Sementara itu, Ibu Minhwan memarahi Minhwan karena masalah hutang, tapi Ibu Minhwan melimpahkan semua kesalahan itu kepada Sumin. Tentu saja, Sumin tidak ingin ditindas dan kembali melawan Ibu Minhwan dan memintanya untuk tidak memukuli Minhwan lagi. Lalu Sumin mengatakan bahwa ia telah mengalami keguguran saat Minhwan melemparkan HP ke arah perutnya. Minhwan menangis saat mengetahui fakta tersebut karena gagal untuk menjadi seorang ayah. Di kantor, Hu Yewon menceritakan tentang kepribadian Yura kepada Jiwon. Ternyata Yura adalah orang yang tak segan-segan untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa apabila ada orang yang mendambakan miliknya. Sumin baru menyadari berkeluarga ternyata tak seindah apa yang diharapkan dan kekesalannya memuncak setelah mengetahui Yoo Ji Hyuk adalah pewaris perusahaan dan berpikir Jiwon mencampakkan Minhwan agar bisa mendapatkan pria yang kaya. Lalu Minhwan yang melihat rumah berantakan menghampiri Sumin dan melihat foto-foto Jiwon bersama Yoo Ji Hyuk.
Sumin baru menyadari ternyata orang yang dia nikahi ternyata lebih buruk dari sampah. Merasa dipermainkan oleh Jiwon, Sumin berniat balas dendam dan ia segera menghubungi ibu Jiwon. Jiwon yang saat itu sedang tertidur terbangun karena ada notif di HP-nya. Setelah ia cek, ternyata itu adalah dari ibunya yang menanyakan kabar Jiwon. Jadi keesokan harinya mereka bertemu. Ibunya meminta maaf tentang apa yang terjadi di masa lalu. Ibunya juga mulai melimpahkan semua kesalahan kepada ayahnya Jiwon. Di situ Jiwon mencoba menahan amarahnya dan membawa ibunya untuk berfoto dan memberikan banyak barang. Jiwon tersenyum sinis saat ibunya tanpa sengaja mengatakan kalau Jiwon mencari pria yang kaya. Jiwon sebenarnya tahu apa tujuan ibunya. Ia membelikan semua barang karena hanya ingin merasakan bagaimana rasanya berbelanja bersama seorang ibu. Di situ ibunya mulai menunjukkan sifat aslinya. Di saat Jiwon hendak pergi, ibunya meminta uang 100 juta. Dengan marah, Jiwon mengatakan kalau dia tidak mempunyai ibu dari dulu bahkan sekarang. Lalu di sore harinya, Jiwon pergi ke makam ayahnya untuk berkeluh kesah. Setelah itu, saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada truk yang melaju kencang ke arah mobilnya. Lalu Yoo Ji Hyuk muncul dan mengorbankan dirinya agar Jiwon selamat.